Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Agung Anggani dari kelas 12 IPS insyaallah akan memenuhi salah satu tugas ujian praktek pelajaran Al-Quran Hadis. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap dikawitan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping teu disalempak, ka kuping tapi teu kompak. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disempak tapi soe. Kompak mah kompak tapi henteu kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok sanaos ngajawab salamna jiga nu amek tapi teu naon-naon. Mudah-mudahan anu ngajawab salam ku Allah Subhanahu wa taala diseueurkeun rezekina. Amin. Engal digampilkeun mayar hutangna. Amin. Beda masalah hutang mah tarik amina. Atuh tang buktos ieu teh jamaah ieu teh arageng ageng sora ya. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna wahdina bil Qur'an. Segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan, diberikan nikmat berupa usia, berupa lahir jasmani dan berupa sehat rohani dan jasmani. Alhamdulillah. Anu mana urang teterang dinten enjing naha urang masih kene hirup tebih teuing enjing mah engke siang naha urang masih hirup. Nah maka urang kedah senantiasa bersyukur di setiap saat. Ku cara kumaha tadi teh nyaeta salah sawisna kalawan ngucapkeun alhamdulillah. Salawat sareng salamna mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaya kulawargina sahabatna tabiin tabiatna. Mudah-mudahan urang sadaya salaku umatna ngengingkeun syafaat ti anjeunna ke di yaumil kiamah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Daramang sadayana. Alhamdulillah. Galadu artos. Galadu artos. Atas di barkelan. Acah. Ayeuna tanggal barunya. Tanggal baru. Jadi ya diusahakanlah anu teh di bekelan rajin menabung supaya kaya. Mun hoyong kaya maka kudu nabung. Ayeuna wadul naon cenah? Wadul bohong tanu hayang kaya tapi jajanna boros. Kitu tah. Hoyong kaya hoyong? Hoyong doana hoyong. Sareng ti abdi sakali ti sadaya sakali. Allahumma nun Allah. Allahumma nun Allah. Tuh ya
lamun butuh kudu aya. Amin ya robbal. Alhamdulillah sim abdi bingah dina kesempatan anu berbahagia ieu sok sanaosnya. Orang masih sedikit merasa sedih gitu akan keadaan dunia yang seperti ini dengan dilandanya COVID-19 ini menjadi penyakit pandemi bagi kita semua. Artinya semua kalangan mulai dari pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya itu merasa sedih lah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan penyakit ini, wabah ini segera diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Di sini saya insyaallah akan memenuhi salah satu tugas ya. Tugas ujian praktek pelajaran Al-Qur'an Hadis. Sebelumnya mau nanya, dalam tugas tersebut itu ada 2 tema ya, ada amar ma'ruf, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian dakwah Islam gitu. Mau pilih yang mana? Dakwah Islam. Atau pilih yang saya bisa saja? Boleh. Jadi ya saya harap ikuti sajalah kemauan saya. Misalnya takutkan nanti kalian maunya ini nih, tapi saya gak bisa kan realitas tasemani ekspektasi. Kirain mah rame, kirain mah berilmu, ternyata tidak. Jadi insya Allah saya akan menyampaikan apa yang saya bisa saja. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Asri ya, atau Wal Asri. Saya yakin semua juga sudah tahu lah, sudah hafal surah Al-Asri. Coba bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Nah, dalam surah tersebut dalam ayat tersebut ada salah satu ayat yang menjelaskan bahwa selain daripada orang beriman, selain daripada orang yang berbuat amal soleh, itu kesemuanya akan celaka. Sebelumnya saya mau tanya, kalian mau termasuk orang yang celaka atau orang yang selamat? Kalian ingin menjadi orang yang bahagia atau tersiksa? Bahagia. Pasti semua orang memilih bahagia. Pasti semua orang berkeinginan untuk bahagia. Apapun orangnya, maulah preman, maulah pencuri, maulah apapun itu, tetap kemauannya pasti bahagia. Gitunya, apalagi itu kan orang-orang yang ya akalnya cukup sehat dan berjalan dengan sehat, selalu beramal baik gitu. Tentu mereka ingin sekali mendapat balasan yang baik dari Allah. Itu tah. Dalam ayat tersebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya. Kata Allah, demi masa
Allah berjanji, bersumpah demi masa, akan waktu. Artinya bagi kita betapa pentingnya menjaga waktu. Oke, bagi para pedagang waktu itu adalah uang. Bagi para pencari ilmu waktu itu adalah ilmu. Setiap detik engkau yang selalu menghantuiku. Taman sayur hijau daunnya. Setiap detik, artinya setiap detik itu berharga. Berharga bagi para profesinya, ya, pencari ilmu waktu itu ilmu. Bagi para pedagang waktu itu adalah uang. Kata Allah, semua orang akan rugi, akan celaka, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang beriman, berbuat amal soleh, wa amilus solihati, wa tawassau bil haq, saling mengajak, saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawassau bil haqi wa tawassau bis sabri, saling mengajak atau saling mengingatkan dalam kesabaran. Hubungannya apa? Nah, dalam tema yang akan saya ambil ini, amar ma'ruf nahyul munkar, itu ada sinkronisasi atau kesamaan, yang mana dalam konteks amar ma'ruf itu tentu kita itu memerintah terhadap kebaikan. Tapi kita dalam memerintah kebaikan tentu ada ada cara-cara yang memang perintah kita itu akan dituruti, perintah kita itu akan didengar oleh orang lain. Dengan bagaimana? Salah satunya tadi dengan cara mengingatkan, gitu kan. Contohnya gini, ketika kita tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban, sholat wajib. Nah, maka ketika ada seseorang yang tidak melaksanakan puasa, yang tidak melaksanakan sholat, maka kita harus mengingatkannya dan memerintahnya supaya melaksanakan apa? Sholat. Nah, dalam memerintahnya kan kita berupaya atau berupaya untuk diturutinya. Dengan cara apa? Mengingatkannya. Coba saya tanya, kalau Anda tidak melaksanakan puasa atau Anda sedang ada di posisi orang yang tidak puasa, orang lain menegur kita, lebih enak mana perkataannya, mengajak atau memerintah? Mengajak. Mari kita sholat atau Anda harus sholat? Mari sholat. Soalnya apa? Soalnya kita yang diperintah, kita yang diingatkan nyaman, gitu kan? Karena apa? Karena orang yang memerintahnya pun melaksanakan apa? Sholat. Coba kalau seandainya seperti ini, Anda sholat, Anda harus puasa, yang memerintahnya tidak diketahui apakah sholat atau puasa, itu kita yang diajaknya menerima tidak? Tidak. Gitu. Itu amar ma'ruf. Jadi usahakan dalam penegakan kebenaran, dalam menegakkan keadilan yang hak-hak, gitu kan. Jadi kita itu harus dengan cara mengajak.
dengan cara mengajak ataupun mengingatkan. Keuntungannya apa? Tadi perkataan kita didengar, bahkan perkataan kita akan dituruti. Oke, itu yang pertama, amar ma'ruf. Tahu semuanya amar ma'ruf itu apa? Memerintah kepada kebaikan. Selanjutnya, ketika kita berhasil ya melaksanakan semua kebaikan dengan mengajak orang lain, dengan melibatkan orang lain dalam kebaikan tersebut, maka tidaklah hanya itu ya tugas kita, tapi kita juga harus nahyul mungkar, melarang, mencegah kemungkaran, perbuatan dosa. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita harus melarang kemaksiatan yang kita lihat. Itu ya. Kita lihat. Ada salah satu hadis Nabi ya. Hadis Nabi sallallahu man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa bi qalbi fa illam yastati fa bi qalbi wa wad'aful iman. Barang siapa yang melihat, barang siapa yang menyaksikan kemungkaran ya semuanya pada tahu kemungkaran itu perbuatan maksiat ya, atau yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka kita harus sontak untuk apa? Untuk merubahnya, untuk memperingatinya gitu ya. Dengan apa? Biadih, dengan tangan. Kalau kita mampu, hajar saja gitu ya. Contoh, kita mau pulang ya ke rumah, tentu kita ke terminal ya, mencari mobil atau bus ya, atau ya pokoknya kita ke terminal. Nah, kebetulan di terminal itu kita menyaksikan ada om yang sedang apa? Mabuk. Maulah itu mabuk apa? Mabuk minuman ataupun mabuk wanita. Kita tahu itu kemungkaran, kita tahu itu perbuatan dosa. Nah, maka ketika kita mampu, kasih tahu, peringati, om, mang, tong kitu teh dosa. Gitu ya. Sambil kita apa? Sambil kita tantang gitu. Gitu tak. Mang, ulah gitu. Kan premannya. Cuma, nah ini kan bagi yang berkuasa, jadi di sana itu ada dua makna ya. Yang pertama secara lugoh, pengertiannya itu tangan. Jadi dengan tangan kita dipukul lah, dihajar lah, dikumar. Ada juga dengan kekuasaan gitu ya. Jadi bagi kita yang tidak berkuasa ya, mungkin kalau kita mang ulah mabok dosa, pasti ku masih mangna ay sia merenya dari sana teh atau enggak saha. Tentunya orang mal mampu kalau melawan preman. Halo kakak. Maka itu hukum wajib ya, atau itu kewajibannya hanya bagi orang-orang yang mampu, pemerintah lah, kepolisian lah. Jadi tangan itu maulah tangan atau kekuasaan atau dengan membuat apa? Membuat peraturan gitu. Wa ilam yastati fa ilam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu, coba dengan ucapan. Dengan ucapan. Ketika kita tidak mampu ya dengan ucapan
Ucapan juga itu ada ucapan secara langsung kita, hei om atau siapa, jangan melakukan itu dosa. Ataupun kita sebagai pemerintah membuat peraturan. Ya, contohnya saja kemarin ya yang sedang booming itu masalah legalitas apa? Miras, minuman keras. Kita itu harus menolak ya. Karena itu sangat bertentangan sekali dengan agama. Nah, untuk yang terakhir, ketika kita tidak mampu membuat aturan, kita tidak mampu menyampaikan dengan lisan, maka pabiqolbi. Setidaknya kita harus ingkar ya dari perbuatan tersebut. Kita tahu itu dosa, maka hati kita jangan rela, jangan ridho ya akan perbuatan itu. Kartos ada yang kartos. Insyaallah. Oke ya. Terus sabar menit ya teh. Tah kitanya. Jadi orang kehidupan orang nantilah tidak akan lepas dari amar ma'ruf nahyul munkar. Perbuatan kita juga bernilai kebaikan atau keburukan. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti nilainya antara ini perbuatan baik atau ini perbuatan buruk. Nah, hadirin rahimakumullah. Araya. Tete araya. Sanriwati aya. Nu jomblo seueur. Sanriwan aya. Nu teu payu seueur. Jangan berkecil hati kawan. Dunia tidak selebar daun kelor. Ya, tidak selebar kelor. Kita tanya. Jadi kesimpulannya kita ya selaku manusia juga saya berharap sekali, berharap kepada diri saya sendiri, berharap kepada kepada adik-adik teman-teman semua, mudah-mudahan kita ya selaku bangsa warga negara sangat berkeinginan akan kejayaan dan kemajuan bangsa ini, maka mohon kita semua harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita juga harus mengingatkan dalam kesobaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Juga dorong doa dari semuanya. Saya bermaksud menyelesaikan tugas ujian praktek ini, mudah-mudahan mendapat nilai yang besar. Amin ya robbal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.